sekalipun hanya 15.000, sekalipun hanya 10.000 itu kan juga pungli juga, jadi sama aja itu. Kemudian pertanyaannya, apakah akan membuat tingkat ketertiban masyarakat itu bisa terlaksana dengan baik? Terkait dengan tilang ETLI atau Electronic Traffic Law Enforcement yang kemarin disahkan oleh Kapolri tanggal 23 Maret 2021, dan di Jawa Tengah sendiri ada 20 kamera yang sudah terpasang. Kemarin ada sekitar 3.200 pelanggaran yang sudah tercatat dari kamera itu. Nah, jaminan ketertiban masyarakat dengan adanya ETLI ini seperti apa, Pak? Apakah bisa menjamin masyarakat menjadi tertib? Di satu sisi memang dengan adanya sistem elektronik ini, maka kemudian korupsi atau pungli di lapangan itu diharapkan bisa dihapuskan. Harapannya. Tetapi jangan lupa itu loh, pungli itu bukan hanya berlaku di polisi lalu lintas itu loh. Ketika kita datang mau bayar denda ini di sidang itu juga ada pungli loh. Anda mau cepat enggak atau nunggu antrian yang ribuan itu untuk bayar pelanggaran? Mau cepat dari umpamanya dendanya 60.000 tambah biaya lain-lain 15.000. Sekalipun hanya 15.000, sekalipun hanya 10.000 itu kan juga pungli juga, jadi sama aja itu. Kemudian pertanyaannya, apakah akan membuat tingkat ketertiban masyarakat itu bisa terlaksana dengan baik? Enggak. Karena apa? Yang perlu dilatih adalah moralitas, maka sistem pendidikan yang harus dirubah, mengajarkan orang itu untuk moralnya menjadi baik sehingga tidak ada aturan hukum pun itu mereka akan tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Betul. Mereka akan tidak melakukan pelanggaran sekalipun tidak ada CCTV, tidak ada polisinya karena moralitasnya baik gitu loh. Oleh karena itu Pak Bernard sering mencontohkan orang Singapura itu di sana kan ketat banget gitu loh. Karena ketat mereka tidak melanggar, tapi begitu datang di Bali pelanggarannya dilakukan karena Indonesia sanksinya tidak dilaksanakan betul-betul. Nah, sanksi yang tegas itu juga membuat orang menjadi baik, iya. Tetapi, kalau moralitasnya tidak baik, ketika tidak ada yang melihat, mereka akan melakukan pelanggaran. Maka, kalau Indonesia mau menjadi lebih baik, sistem pendidikannya yang dirubah sebagai dapur untuk mendidik sumber daya manusia yang benar-benar tampilnya itu kecerdasannya moral, bukan hanya kecerdasan intelektual. Itu satu. Kemudian, yang kedua, itu akan terjadi kesulitan karena undang-undang lalu lintas ini kan ada delik pidananya ketika tidak membayar denda. Sedangkan kendaraan yang melakukan pelanggaran itu kan belum tentu pemiliknya yang pakai gitu loh. Nah, betul. Bisa saja orang lain atau kendaraan sewa dan lain sebagainya. Menurut saya ini menjadi tidak adil juga di satu sisi dan pembuktiannya menjadi sangat susah. Kenapa tidak didik aja kita untuk menjadi lebih baik atau undang-undangnya dirubah sehingga sanksinya hanya denda, tidak ada pidananya. Gitu. Karena susah siapa yang melanggar lah. Kalau yang punya mobil sendiri ngomong, saya tidak melanggar. Karena apa? Undang-undang lalu lintas itu diterapkan kepada pelaku, bukan mobilnya. Nah sekarang kalau mau dirubah dengan peraturan di bawah undang-undang lalu lintas, tidak bisa. Undang-undangnya yang harus dirubah dulu, peraturan yang bawah itu semuanya bertentangan otomatis. Gitu loh. Karena PP-nya sendiri belum ada perubahan. Dia masih merujuk kepada undang-undang lalu lintasnya gitu loh. Nah kemudian mau pakai peraturannya Kapolri, tidak bisa. Menurut pendapat saya loh, tidak bisa. Salah besar itu. Dan katanya kalau misalnya main HP di mobil juga, kalau nanti ada polisi yang lewat, dia juga bisa ditilang. Ya kalau itu jelas, membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain pelanggaran, tidak pakai sabuk aja pelanggaran. Ada masukan dari Pak Bernard? Ya, satu kata, teknologi itu tidak bisa diajak untuk negosiasi. Jadi siapapun yang melanggar pasti terekam. Mau bapaknya si polisi pun bisa terekam, kena. Mau Kapolri pun kena, mau Kapolda pun kena. Nah, itu baiknya. Nah, selama ini kan polisi tidak akan berani untuk tilang untuk apa kalau Kapolda melanggar atau Kapolres macam. Itu baiknya. Baiknya. Sisi buruknya apakah ada, Pak? Iya pastilah ada. Sisi buruk kalau pas mau lewat matiin listrik kan selesai, tidak terekam. Maksudnya ya kan umpamanya iya kan bisa ada konvoi yang melanggar ya matiin atau CCTV-nya ada kelihatan itu kan bisa. Yang menggerakkan siapa juga kan kita bisa diintervensi juga ya gerakan. Jadi the man behind the gun kembali lagi pada manusianya, maka moralitas menjadi penting.
pendidikan moral lintas lebih utama daripada itu ya. Ya, sekedar semua itu hanya untuk membantu saja, tetapi modal dasarnya manusia. Ya, itu di callback itu moralitas paling rendah itu. Takut dihukum. Betul ya, kita lihat nanti ini baru seminggu, belum ada seminggu pelaksanaannya, kita lihat 1 bulan ya Pak ya, kita akan evaluasi bersama.